Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andeni Zulianisa dari kelas 12 MIPA 2, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas biologi, yaitu tentang materi mekanisme bayi tabung. Apa itu bayi tabung? Bayi tabung atau in vitro fertilization adalah kehamilan yang terjadi dan diawali dengan sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Pembuahan tersebut dilakukan di dalam sebuah tabung. Prosedur ini dilakukan bila kehamilan tidak kunjung terwujud meski sudah mencoba berbagai macam cara, seperti mengonsumsi obat-obatan dan melakukan operasi atau inseminasi buatan. In vitro fertilization adalah salah satu metode yang paling efektif dari kategori teknologi reproduksi untuk mendapatkan kehamilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur bayi tabung itu dilakukan. Langkah pertama adalah stimulasi atau ovulasi super. Pada langkah awal ini, wanita akan diberikan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur. Selain itu, wanita tersebut juga akan menjalani USG transvaginal secara teratur untuk memeriksa ovarium dan tes darah untuk memeriksa kadar hormon. Kemudian, langkah yang kedua adalah pengambilan telur. Di langkah ini, akan dilakukan operasi kecil yang disebut dengan aspirasi folikular. Akan dilakukan untuk mengeluarkan sel telur dari tubuh wanita dengan menggunakan gambar USG sebagai panduan. Dokter akan memasukkan jarum tipis melalui vagina ke dalam ovarium dan kantong folikel yang berisi telur. Dan langkah yang ketiga adalah inseminasi dan fertilisasi. Di langkah ini, sperma pria akan ditempatkan bersama dengan sel telur dengan kualitas terbaik. Prosedur pencamuran sperma dan sel telur ini disebut inseminasi. Kemudian langkah keempat adalah kultur embrio. Di langkah ini, ketika telur yang dibuahi membelah, itu menjadi embrio, staf laboratorium akan secara teratur memeriksa embrio untuk memastikan embrio tumbuh dengan baik. Dalam waktu sekitar 5 hari, embrio normal memiliki beberapa sel yang aktif membelah. Kemudian di langkah yang kelima atau langkah yang terakhir ini adalah transfer embrio. Embrio ditempatkan ke dalam rahim wanita 3-5 hari setelah pengambilan sel telur dan pembuahan. Dokter akan memasukkan tabung tipis atau kateter yang berisi embrio ke dalam vagina wanita, melalui leher rahim dan naik ke dalam rahim. Jika embrio menempel di lapisan rahim dan tumbuh dengan baik, itulah hasil akan kehamilan. Di sini saya juga akan memberitahu sedikit faktor resiko dari bayi tabung. Metode untuk mendapatkan kehamilan ini tidak selalu berhasil dan dapat mempengaruhi seseorang secara fisik dan emosional. Berikut ini adalah beberapa faktor resiko yang perlu diketahui sebelum melakukan metode in vitro fertilization atau yang biasa disebut dengan bayi tabung. Resiko yang pertama adalah kelainan ganda, yang kedua persalinan prematur dan berat lahir rendah, yang ketiga sindrom hiperstimulasi ovarium, yang keempat keguguran, yang kelima komplikasi saat prosedur pengambilan sel telur dilakukan, yang keenam kehamilan ektopik, dan yang ketujuh adalah cacat dari lahir.